Ya, selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sehat. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin tentang perkembangbiakan tumbuhan. Kemarin Pak Agus sudah menjelaskan tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Dan anak-anak sudah Pak Agus beri tugas untuk mencatat dan juga memahami apa yang sudah disampaikan oleh Pak Agus. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan mengenai perkembangbiakan tumbuhan vegetatif alami yang merupakan salah satu cara berkembangbiak tumbuhan. Apa sih yang dimaksud dengan vegetatif itu? Vegetatif A itu adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan tidak menanam biji atau buah tanpa adanya penyerbukan atau pertemuan benang sari dan putik. Di alam ini banyak sekali perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Seperti yang Pak Agus sebutkan ini, diantaranya satu, tunas. Tunas ini mungkin sering anak-anak lihat di kebun. Ya, contohnya itu ada pisang, bambu, nanas. Itu adalah perkembangbiakannya secara tunas. Nah, tunas ini anak-anak ada tumbuhan induk, kemudian di bawahnya lagi ada tunasnya. Itu nanti akan menjadi bakal tumbuhan baru. Yang kedua adalah akar tinggal, atau dalam bahasa kerennya itu adalah rizoma. Contohnya itu tebu, kunyit, temulawak. Dan biasanya akar tinggal ini berada di dalam tanah. Ya, akar tinggal ini. Kemudian yang ketiga adalah spora. Spora ini perkembangbiakannya merupakan seperti contohnya adalah jamur, kemudian lumut, tumbuhan paku-pakuan, itu adalah spora. Tanpa adanya pertemuan sel jantan dan sel betina. Yang keempat, umbi lapis, atau dalam bahasa kerennya bulbus. Umbi lapis ini contohnya bawang merah, bawang putih, bawang bombay. Coba anak-anak perempuan itu yang biasanya membantu ibunya memasak, pada saat memotong bawang merah atau bawang putih kan ada lapisan-lapisannya di dalam. Nah, itulah umbi lapis. Yang kelima, stek daun. Bahasa kerennya tunas advent. Artinya bahwa alat perkembangbiakannya ini ada di daun. Daun tersebut ada sedikit seperti bunganya. Kemudian itulah yang nanti akan jadi tumbuhan baru. Contohnya cocor bebek, kaktus, itu semuanya adalah tunas adventif. Kemudian juga ada lagi membelah diri atau amitosis atau pembelahan butir. Anak-anak pada perkembangbiakan membelah diri ini hampir sama dengan perkembangbiakan hewan. Ya,
pembelahan sel tanpa melalui tahapan-tahapan mitosis. Tahapan mitosis itu adalah tahapan-tahapan yang harus dilakukan untuk menjadi tumbuhan baru. Contohnya alga biru, ya. Kemudian bakteri, kalau di mana namanya di hewan kemarin Pak seperti contoh amuba. Kemudian yang selanjutnya itu adalah fragmentasi. Fragmentasi itu tumbuhan yang memotong tubuhnya menjadi beberapa, kemudian membentuk individu baru. Contohnya Spirogyra. Spirogyra ini tumbuhan yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang, harus menggunakan mikroskop. Kemudian planaria, ya. Kemudian yang terakhir adalah umbi batang. Umbi batang itu adalah umbi yang ada di dalam tanah yang berasal dari batangnya, makanya disebut dengan umbi batang. Seperti halnya kentang, ubi jalar, ketela, gembili, itu semuanya adalah umbi batang. Nah, anak-anak, di dalam perkembangan vegetatif ini jenis daripada tumbuhan itu bermacam-macam. Makanya itu anak-anak harus banyak membaca supaya anak-anak tahu mana yang berkembang biak dengan tunas, tunas adventif, umbi batang, umbi akar, dan sebagainya. Nah, itulah anak-anak tentang perkembangbiakan tumbuhan dan macam-macamnya secara vegetatif. Nah, anak-anak, dengan adanya hal ini, seorang petani misalkan aja menanam kentang, dia cukup menanam, kemudian menghasilkan kentang dan seterusnya. Nah, anak-anak, yang ketiga adalah perkembangbiakan buatan. Perkembangbiakan buatan itu adalah perkembangbiakan yang dibuat oleh manusia untuk kepentingan manusia itu sendiri. Perkembangbiakan daripada buatan ini bisa terjadi misalkan saja dengan cara kawin silang. Misalkan mangga gadung dikawinkan dengan mangga golek, dan seterusnya. Padi rojo lele dikawinkan dengan padi tawon, misalkan seperti itu namanya buatan. Lah, tujuannya buatan tersebut apa saja? Di antaranya satu tujuannya yaitu memperoleh bibit yang lebih bagus. Lebih bagus dalam bentuk buahnya, kemudian bunganya, dan sebagainya. Yang kedua tujuannya yaitu mempercepat pertumbuhan. Ya, ini bisa terjadi pada pohon-pohon, misalkan pohon mangga, kemudian di stek, ataupun di cangkok, itu akan cepat pertumbuhan. Itu tujuan daripada perkembangbiakan buatan. Ya. Nah, macam-macamnya perkembangbiakan buatan apa saja? Yang pertama adalah mencangkok. Mencangkok ini syaratnya harus tumbuhan yang berkayu atau berkambium. Caranya bagaimana? Kita cari dulu batang yang lurus, ya,
dilihat di atas, oh iki ana sing lurus, kemudian diambillah sedikit kulitnya. Jangan dipotong keseluruhannya, tapi diambil kulitnya. Disobek sedikit kulitnya, kemudian dibiarkan dulu sampai agak kering. Setelah itu diberi tanah yang subur, misalkan tanah bercampur dengan pupuk. Kemudian diikat, diberi angin-angin supaya ada angin dan oksigen yang masuk ke dalam ikatan itu tadi. Setelah itu nanti pada saatnya akan tumbuh akar baru. Nah, kalau sudah mulai tumbuh akar, dilihat akar, maka dipotonglah cabang atau batang tersebut, kemudian ditanam di tanah. Nah, itu caranya mencangkok. Nah, keuntungannya mencangkok apa? Satu, keuntungannya cepat berbuah, ya, cepat tumbuh. Yang kedua adalah sifat buahnya ini sama dengan induknya. Misalkan saja kita mencangkok pohon mangga gadung, ya hasilnya ya mangga gadung, gak mungkin mangga golek. Ya. Yang ketiga, keuntungannya itu adalah pohonnya tidak terlalu tinggi. Makanya asik-asik aja, pohonnya nggak tinggi, kita mau memetik itu bisa enak, nggak usah manjat-manjat. Kerugiannya, lah kalau kerugiannya yaitu pohonnya tidak kuat karena batangnya kecil, ya. Yang kedua, cepat mati, umurnya pendek. Hal ini karena yang kita ambil adalah batangnya, sehingga tidak memberikan umur yang panjang. Dan yang ketiga, cepat tidak berbuah. Awal-awalnya memang berbuah lebat, tapi setelah itu buahnya mulai jarang. Itu yang pertama, yang mencangkok. Kemudian mengentet. Yang kedua, mengenten atau menyambung. Ini yang sering dulu dilakukan oleh bapak ibumu pada saat rame-ramenya pohon Kamboja. Pohon Kamboja merah dipotong, kemudian digabung sama Kamboja kuning, diisolasi, jadilah. Nanti tumbuhnya menjadi bunga yang berbeda. Mengenten ini adalah tanaman yang harus dipilih betul-betul baik dan dengan jenis yang sama. Gak oleh mengenten Kamboja karo kok bunga mawar gitu, tidak bakal mungkin bisa tumbuh. Kalau Kamboja ya musuhnya Kamboja, mangga gadung ya musuhnya mangga gadung. Ya, tujuannya apa? Untuk menyatukan dua sifat tumbuhan yang berbeda. Itu menempel. Yang ketiga adalah menempel, tunas atau okulasi. Ini dulu yang sering dilakukan oleh penggemar Kamboja. Hampir sama, okulasi sama mengenten itu. Kalau mengenten itu batangnya yang dipotong, tetapi kalau tunas itu adalah mata atau yang ada di dalam batang tersebut, ada bagian matanya, dibuka kulitnya, kemudian dimasukkan kulit yang lain, ditempelasi di situ. Itu tujuannya, ya. Nah, tujuannya apa? Menyatukan dua atau lebih sifat tumbuhan yang berbeda. Ya. Nah, okulasi ini dipilih untuk tumbuhan yang mempunyai
batang yang kuat, ojo batang sing lembek-lembek. Tujuannya untuk apa ya? Itu tadi menyatukan, memadukan sifat tumbuhan yang berbeda agar mendapatkan buah yang lebih enak, buah yang lebih bagus. Kemudian yang keempat adalah stek batang. Ini paling gampang. Stek batang ini. Stek batang ini kita lakukan hanya memotong sebuah batang, jebret, kemudian kita tancapkan ke tanah, selesai. Ya, seperti singkong, luntas, ya, bunga sepatu, tebu, ketela, dan sebagainya. Ini paling gampang, stek batang. Ya. Kemudian yang kelima adalah merunduk. Merunduk ini adalah merundukkan batang tersebut ke dalam tanah. Kemudian dengan adanya di dalam tanah, dia akan muncul lagi tumbuhan baru. Ya. Merunduk ini bisa juga dengan cara dipotong, juga bisa dengan cara ditanam terpisah, dan sebagainya. Contohnya ini yang paling gampang adalah selada air, anyelir, alamanda, itu adalah yang bisa diambil secara merunduk. Itulah anak-anak tentang buatan. Nah, masih banyak hal-hal yang dilakukan oleh para petani kita, oleh para ahli-ahli pertanian kita untuk membuat tumbuhan tersebut menjadi lebih bagus. Ya, nah, perkembangbiakan buatan ini diperuntukkan untuk manusia agar memperoleh sesuatu yang lebih bagus, lebih enak rasanya. Yang paling keren sekarang ini, contoh yang paling gampang adalah melon hijau dikawinkan dengan melon dari California, hasilnya melon oranye. Seperti itu anak, ya, itu buatan. Kemudian pepaya dari desa, pepaya kampung lah istilahnya, dikawinkan dengan pepaya California, sekarang tumbuhnya menjadi kecil-kecil tapi dagingnya manis. Itulah anak-anak kegunaan daripada perkembangbiakan buatan. Nah, sampai di sini anak-anak mungkin yang bisa Pak Agus sampaikan. Barangkali nanti ada yang perlu ditanyakan, silakan melalui grup WA, ya, ataupun Japri atau di grup, monggo. Nah, untuk tugasmu pada siang hari ini itu adalah satu, mencatat macam-macam daripada perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami dan buatan. Itu saja anak-anak, selamat siang. Pak Agus akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.